selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Kendari Coding. Jadi pada hari ini kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, masih seputar kode igniter. Kita akan lanjut ke database dan model. Gimana database dan model itu, teman-teman? Jadi database itu sangat penting ketika kita membuat aplikasi. Sebelumnya kita membuat aplikasi yang tanpa database. Sekarang kita akan coba menerapkan aplikasi menggunakan database. Seperti apa aplikasi menggunakan database itu? Kita akan lihat di pertemuan kali ini. Oke guys, welcome to my channel. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan lakukan kode masih seputar kode igniter 3. Kita akan melakukan percobaan cara membuat model dan database. Oke ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buka editor kesayangan Anda. Di sini kita buka dulu sebelumnya browser kesayangan kita juga. Saya menggunakan browsernya di sini yaitu Google Chrome. Bagi teman-teman yang menggunakan Mozilla Firefox juga boleh. Jadi kita buka project kita dengan mengetikkan localhost spasi nama projectnya kita. Kebetulan nama projectnya adalah Kendari Coding. Oke, kita buka dulu. Jadi sebelum itu kita aktifkan dulu. Kalau teman-teman menggunakan XAMPP, silakan diaktifkan examnya. Kebetulan saya di sini menggunakan Laragon. Jadi saya aktifkan Laragon di sini. Klik Laragon, start all. Di sini akan di start Apache-nya dan MySQL-nya. Jadi web service-nya sama database-nya. Oke, sudah. Kita ulang lagi, reload lagi kembali. Oke, kita sudah masuk ke project kita. Jadi di sini sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengikuti channel-channel sebelumnya, saya sarankan untuk mengikuti playlist tentang kode igniter sebelumnya, karena di sini kita berlanjut ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mulai bagaimana caranya menerapkan model dan database. Jadi sebelum penerapan model dan database, yang kita lakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Oke, jadi kita coba. Saya menggunakan untuk pembuatan database di sini. Saya menggunakan aplikasi yang namanya HDSQL. Teman-teman silahkan dibuka saja HDSQL-nya. Saya bukakan dari codingnya. Jadi di sini saya sebelumnya membuat database-nya. Saya coba hapus dulu supaya teman-teman bisa nanti ikut belajar juga bagaimana cara membuat database menggunakan HDSQL. Jadi nanti kita akan buat seperti ini, yaitu ada namanya ID barang, nama barang, harga barang, jumlah dan keterangan. Oke, saya hapus dulu semuanya database-nya. Oke, sudah saya hapus. Sekarang kita keluarkan lagi ID-nya, kita buka lagi. Kita klik open. Jangan lupa di sini hostname-nya itu localhost, usernya itu root. Apa kelebihan dari HDSQL ini? Selain biasanya kita menggunakan phpMyAdmin. Cuman kalau misalnya kita mau menggunakan HDSQL ini akan sangat bermanfaat ketika kita nanti menyimpan database kita itu ke dalam hostingan, sehingga kita bisa melakukan remote database. Tidak perlu lagi membuka cPanel kita ketika mengakses database. Bagaimana caranya itu? Nanti kita akan buat channel tersendiri tentang HDSQL ini. Oke teman-teman ya, saya klik open terlebih dahulu. Kemudian kita klik create new. Jadi klik kanan nama database-nya. Saya membuat nama database-nya sini adalah dbkc, db_kc ya. Habis itu create new, klik tabelnya. Kemudian tulis di sini nama tabelnya apa. Kita kasih nama tabelnya itu tabel barang ya, tabel barang. Oke, kita tambahkan kolomnya. Jadi di sini kolom pertama itu kita kasih nama ID barang. Kemudian kolom kedua kita kasih nama barang. Terus kolom ketiga kita kasih nama jenis barang, harga barang, harga barang.
Dan kolom ketiga itu kita kasih nama stok. Dan kolom keempat kita kasih nama keterangan. Oke, saya singkat saja keterangan. Oke, jangan lupa di sini centang ya. Ini allow null ini maksudnya mengizinkan nilainya itu kosong. Jadi kalau kita cek centang ini berarti kita mengizinkan nilainya itu semua kosong. Oke, di sini kita tidak boleh mengizinkan nilainya kosong kecuali keterangan ya. Jadi keterangan itu boleh tidak diisi. Kemudian di sini jangan lupa di defaultnya diklik, kemudian kita pilih auto increment. Jadi dia itu ID barang nanti menggantikan number. Jadi dia itu bisa penjumlahannya secara otomatis ya. Oke, auto increment. Kemudian jangan lupa di ID barang diklik kanan, terus create new index. Terus pilih primary. Ini kita melakukan kunci, jadi dia merupakan primary key, kunci utama. Jadi nanti ketika kita akan belajar bagaimana relational database, kita sangat membutuhkan yang namanya primary key dengan key-nya. Jadi bagaimana nanti kita akan menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Itu kita akan belajar di pertemuan yang lain, itu tentang relational database. Oke, di sini saya ganti lagi nama barang. Nama barang karena dia adalah nama barang, jadi dia adalah karakter, makanya kita ganti dia jadi varchar ya. Kita kasih ukurannya yaitu maksimal 30 karakter. Sorry, 300 karakter ya, supaya agak panjang. Terus harga barang, di sini harga, makanya kita pilih dia itu tipe datanya itu kalau harga kita pilih dia float saja ya. Atau jangan float, double. Jadi dia bisa panjang. Terus kemudian stok. Kalau stok di sini kita pilih integer saja karena dia bilangan. Terus keterangan di sini kita pilih teks karena dia bisa panjang sekali. Oke. Habis di sini kita klik save. Oke, teman-teman ya, kalau misalnya ini sudah selesai, yang kita lakukan kemudian adalah kita minimize saja dulu ini. Sekarang kita buka codingannya kita. Di sini di tampilan ini kita akan mencoba membuat ya data barang ya. Jadi kita akan mencoba membuat data barang ini. Jadi ini sebelumnya saya sudah buat, saya hapus dulu ya data barang sama data toko. Jadi controller view admin Oke, kita hapus dulu yang ini. Di template ya, berarti di sidebarnya. Di sini data barang sudah ada, kita bikinkan menunya. Jadi kalau untuk mungkin menu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat header, footer, dan sidebar. Jadi ini headernya yang atas, ini sidebarnya yang samping kiri, kemudian isiannya itu yang di tengah dan footernya yang di bawah. Oke, data barang dan data toko. Di sini kita sudah membuat di sidebarnya itu data barangnya, list data barangnya sama list data tokonya. Oke. Jadi yang dilakukan adalah, jadi sebelumnya dihapus semua dulu ya, yang list menu yang ada di sini. Kebetulan saya sudah menghapusnya sebelumnya. Nanti dihapus semuanya, kemudian diganti jadi data barang saja. Saya hapus data toko ya. Jadi kalau dihapus itu klik delete, Ctrl Shift A 2 kali, kemudian delete. Oke ya. Jadi tag terakhir itu UL. Jadi bisa dipastikan dengan klik UL-nya, klik Ctrl Shift A, nanti dia terblok semua UL-nya di sini. Jadi pastikan codingannya sudah sama seperti yang ini ya. Bagi yang belum sama seperti yang ini, silahkan disesuaikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian di data barang kita pasang di sini icon yang namanya FATrace. Jadi ini icon yang kita ambil dari font AWSAM. Jadi di sini saya contohkan saja bagaimana cara menarik ikonnya. Jadi kalau misalnya kita mau memilih ikonnya, kita bisa masuk ke font AWSAM.
Sorry, saya aktifkan dulu internetnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, yang pertama itu kita masuk ke phone OSM, atau kita masuk ke template admin LTE 3 boleh juga. Jadi kita, atau nggak apa-apa lah di phone OSM saja. Oke, kita klik start for free. Start for free ya. Jadi ini kita pilih jenis ikonnya. Di sini kita bisa sesuaikan jenis ikonnya ya. Start for free. Kemudian di sini kita bisa cari ikonnya. Misalnya saya cari ikonnya car. Coba car ya, ada nggak ya? Ya. Car. Oke, sudah tampil. Di sini kita klik yang free. Yang tampil itu yang gratisan saja dulu. Jadi ini bisa kita pakai yang berbayar juga bisa. Ini agak lambat ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Jadi kalau misalnya di sini card, jadi nanti jadi FA card. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah. Ini nanti kalau misalnya di sini saya nanti dicari saja di phone AWSAM. Di sini banyak sekali daftar ikonnya. Kayak gini nantinya. Jadi FAS, FA card gini. Tapi kalau misalnya versi yang ini, coba kita copy. Oke. Kita lihat saja ya, FAS, FA min car. FA min car. Jadi kalau kita save, kemudian kita buka lagi, kita save, harusnya dia sudah ikonnya jadi mobil ya. Sudah oke ya. Sesuai ya. Jadi kalau di sini kita ganti FA car, di sini jadi mobil. Kita sesuaikan saja ya. Kalau barang mungkin kita pakai list aja. FAS, FA list. Oke, nanti jadinya kayak gini ya, list. Silakan teman-teman dicari icon yang sesuai, ada di phone AWSAM. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita jangan lupa melakukan ARF. Ini ngelink ke nama controllernya. Jadi kita bikin link ke controllernya. Jadi kita akan membuat controller barang di sini. Jadi kalau misalnya kita klik ini data barang sekarang, dia akan ngelink ke controllernya, itu controller barang. Oke, kita buat dulu controller barangnya. Oke, seperti pertemuan berikutnya kita tinggal tulis kontrol spasi. Oke, jadi ya nama kontrolernya kontrol barang. Jadi bagi teman-teman yang mau ini, tapi kalau misalnya mau diaktifkan fungsi ininya, jadi otomatis kita harus install dulu yang namanya extensionnya ya. Jadi kita harus install dulu extension yang ada di SupplemText, extension tentang kode igniter 3. Oke. Sudah, kemudian kita klik lagi data barang. Ini sudah kosong, berarti dia sudah terbaca ya. Sekarang kita akan panggil view-nya. Jadi untuk memanggil view-nya, yang pertama kita lakukan adalah load view dulu. Masih sama seperti pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan memanggil, jangan lupa Ctrl Shift D, karena kita akan memanggil headernya. Kemudian kita akan manggil footernya. Kemudian kita akan manggil sidebarnya juga ya. Sidebar. Di sini tidak perlu ada data karena di header kita nggak pakai data. Di sidebar juga kita nggak manggil data. Di sini juga footer kita nggak manggil data. Jadi cuma nanti kita akan bikin yang namanya lagi satu. Di sini kita akan bikin dalam folder admin ini. Kita akan bikin lagi folder baru atau nggak usah ya. Kita langsung bikin aja. Di sini kita akan bikin barang ya. Oke, boleh folder baru saja ya supaya lebih rapi. Jadi kita bikin namanya folder baru yaitu folder barang. Di
Jadi nanti di dalam folder barang ini kita bikin lagi file baru. Jadi kita bikin file baru dalam folder barang yang namanya tampil barang ya, .php. Oke, kita tulis dulu lorem ini untuk mengetes aja apakah nilai yang di dalamnya akan tampil, apakah sudah berhasil dipanggil atau tidak ya. Kita akan ngetes. Jadi tampil barang saya sudah isi di sini. Caranya itu tulis lorem, kontrol spasi ya. Habis itu di save. Ini untuk ngetes saja. Terus nanti di slot view di sini kita akan manggil, berarti foldernya itu admin / barang / nama viewnya apa? Nama viewnya dalam barang itu apa? Tampil barang. Tampil_barang .php. Oke ya. Tampil barang saja ya. Kemudian setelah itu kita coba reload ya kembali. Oke, enable to load request file header.php. Berarti headernya salah ini ya. Header.php. Coba kita lihat sebelumnya. Sorry. Header.php itu ada dalam folder admin juga ya. Berarti admin/header. Sidebar juga ada dalam folder admin/sidebar. Folder juga ada dalam folder admin/folder ya. Oke. Kita reload lagi. Oke, dia sudah tampil tapi masih kacau. Ini errornya itu controller barang ya. Application controller barang. Coba kita lihat dulu apa errornya ini. Tampil barang. Pengaruh ini. Jadi application controller barang. Itu sidebar. Oke, kita lihat kembali admin barang tampil barang di sini index.php ya. Kita coba dulu hilangkan sidebar dan headernya. Lalu kita panggil. Kita bisa lihat errornya message undefined variable data. Oh iya, sorry. Di sini saya sudah memanggil variabel datanya, sementara data yang di load belum ada ya. Jadi yang kita lakukan adalah load datanya terlebih dahulu. Jadi atau kita hilangkan dulu datanya, boleh deh, supaya tampil dulu. Jadi kita hilangkan dulu. Kalau gini harusnya sudah tampil. Oke ya, sudah tampil ya. Sekarang kita akan melakukan bagaimana caranya kita akan melakukan pembuatan model. Jadi kita akan meload datanya langsung dari database-nya ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu kelas modelnya. Oke, kita buat kelas modelnya dulu. Itu kita load modelnya dulu di sini. Jadi kita kita tulis load model. Oke, sudah. Terus tuliskan nama modelnya apa? Jadi kita tulis di sini nama modelnya, misalnya kita akan membuat namanya model barang m_barang. Oke, kita sudah load modelnya. Kemudian nanti kita pasangkan variabel data yang isinya variabel data array, yaitu data barang. Jadi di sini kita akan buat variabel data array data barang yang nilainya adalah nanti kita akan mengambil nilai dari model. Jadi this model_barang yang kelas modelnya nanti adalah namanya tampil
barang, itu kita kasih beda dari kelas controllernya, jadi T barang ya. T barang yang di dalamnya yang di fungsinya itu nanti kita akan buat datanya menjadi nilainya menjadi result ya. Jadi kita akan buat datanya menjadi nilai objek. Oke, ini sudah. Jadi di sini kita sudah bisa load datanya, $data. Oke. Kemudian di sini false itu bisa dituliskan bisa tidak, tapi defaultnya itu adalah false ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tulis seperti ini, kita akan buat lagi modelnya, yaitu model barang. Di sini kita belum buat model barang, jadi kita klik kanan di folder model, kita tulis new file, kita pilih new file, kemudian kita tulis m_barang.php ya. Nah, di sini sudah terbuka. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat modelnya, struktur modelnya. Jadi saya tulis saja model, kontrol spasi. Oke, struktur modelnya sudah terbentuk. Di sini kita tulis public function. Nama fungsinya kita bikin tadi adalah T barang, T_barang. Oke, tutup kurung kurung awal. Kemudian di sini kita coba menulis bagaimana caranya kita coba memanggil data ke database-nya ya. Kalau misalnya kita menggunakan pemanggilan dasar atau pemanggilan biasa, kita akan pilih select kali from tabel barang. Nah, ini kita akan menggunakan namanya active record yang dimiliki oleh framework CodeIgniter ini. Jadi active record itu cara pemanggilan database yang digunakan oleh CodeIgniter dalam memanggil database-nya. Jadi itu dari CodeIgniter-nya dijamin cukup aman dibandingkan kalau kita memanggil dengan cara yang biasa. Oke, kalau misalnya kita memanggil dengan cara active record atau active record dari CodeIgniter, jadi caranya itu adalah db_get. Ini caranya memanggil db_get. Jadi kita memanggil ini sama saja dengan kita menuliskan select kali from nama tabel. Ini this db_get. Nama tabelnya di sini kita tuliskan yaitu tadi saya buat di headingnya itu nama tabelnya adalah tabel barangnya, tbl_barang. Oke, sesuaikan. Ini limit datanya tidak perlu saya isikan dulu karena saya tidak gunakan, offsetnya juga saya nggak gunakan. Oke, seperti ini saja. Jangan lupa kita mengembalikan nilainya, return. Jadi kalau misalnya nilainya sudah dipanggil, kita harus balikan lagi fungsinya. Kalau tidak akan tampil. Oke, ini kita sudah balikan nilainya. Kemudian ini kita sudah load modelnya. Coba kita panggil dulu ya. Coba kita reload dulu ya. Oke, ini masih error. Kenapa error? Di sini kita belum meload database-nya ya. Jadi di config pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan autoload database-nya. Jadi kita harus autoload dulu, terus kita pilih di library. Sini kita autoload dulu terlebih dahulu database-nya. Kalau misalnya kita sudah autoload database-nya di awal di menu autoload ini, jadi dia akan terload ke semua function. Oke. Kemudian kita pilih di database. Di sini nanti kita isikan konfigurasi database-nya. Kebetulan nama database-nya itu di sini konfigurasinya hostname-nya localhost sama, username-nya itu adalah root, paspornya itu tidak ada atau kosong. Nama database-nya kita lihat dulu. Nama database-nya adalah db_skc. db_skc. Oke, kita save. Yang lain tidak perlu dirubah. Biarkan default. Oke, setelah kita simpan, yang akan kita lakukan adalah kita coba reload kembali. Oke, sudah tampil, sudah berhasil. Ya, jadi kita sekarang tinggal memperbaiki tampilannya. Jadi kita sudah berhasil ini. Oke, kita memperbaiki tampilannya dulu. Jadi kita buka. Kita akan masih menggunakan admin LTE 3. Jadi di sini kita akan buka lagi admin LTE 3.
atau teman-teman bisa tulis di Google admin LTE 3. Kemudian klik dashboardnya seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan coba menampilkan data barang ini dalam bentuk tabel. Di admin LTE 3 ini kita akan memakai template tabel yang ada dalam admin LTE 3. Jadi di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana caranya mengintegrasikan admin LTE 3 ke dalam project Codeigniter kita. Sekarang kita akan lanjut lebih dalam bagaimana cara menggunakan datanya. Untuk kita akan menggunakan formnya atau bagian-bagian dari admin LTE 3 ini ke dalam project kita. Oke, kita pilih yang model data simple table, bisa dilihat. Kita cari yang agak cocok. Jadi kita pilih yang model data table saja. Di sini data table lebih cocok. Di sini dia sudah punya yang namanya tampilannya sudah lebih baik. Dia juga bisa di order. Oke, kita coba ambil. Jadi caranya itu klik kanan, inspect elemen, terus kita klik arah panah, terus kita arahkan ke dalam tabelnya yang kita akan ambil. Kita akan mengambil dia dari sini ya, dari call aja ya, dari call. Ya, kita lihat ke bawah dulu. Kalau diambil dari call, ambil semua ya. Nah, ini aja car. Kalau car dia sampai di sini aja. Oke, kita ngambil dari car saja. Kita copy. Atau bolehlah kita ngambil dari section aja semuanya ya. Kita ambil dari section, nanti kita hapus di dalam. Copy. Terus kita copy elemen. Copy elemen ya. Oke, sudah copy elemen. Kemudian kita buka di sini tampilan barang kita. Jadi kita simpan di view admin barang tampil barang. Nah, ini ya, kita hapus yang ini. Kita Ctrl V yang tadi yang kita sudah copy. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S. Kita coba reload dulu. Ini sudah tampil. Kita perbaiki dulu supaya tampilannya sesuai. Jadi yang kita lakukan, coba kita perbaiki dulu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ini kita ambil dulu dasarnya supaya gampang ya, kita benarin. Jadi kita ambil dulu atasnya ini ya, ini kurang bagus ya. Oke, kita coba dulu. Ini kita akan banyak hapus kalau kayak gini, kita hapus dulu deh. Oke, kita ambil satu-satu saja supaya lebih gampang. Dari card tadi ya, card, klik kanan, copy order HTML aja ya. Oke, dari cardnya ya, ambilnya copy order HTML aja. Oke, klik kanan, Ctrl Shift P, kita tulis ini reindent lines. Dia ini untuk merapikan ya. Oke, sudah rapi, masih ada ini. Kita coba dulu save. Coba dulu reload kembali. Lumayan lah ini ya, tapi ininya masih ke dalam ya. Kita perbaiki dulu ya. Bapak. Di sini div-nya kita ganti aja di sini. Hover style-nya ini div car. Oke, div car body. Ini kita lihat dulu ya. Ini karena di header itu tidak ada section di sini ya. Oh iya, betul. Oke, content wrapper itu di sini ya. Kita copy aja yang dalam isian ya, yang dalam isian supaya sama strukturnya. Kita copy dari sini sampai container fluid ya. Oke, kita copy saja yang ini. Terus kita pindahkan ke tampil barang tadi. Oke, kita paste di sini.
Oke, jadi strukturnya sudah sama ini. Dari sini konten wrapper, main kontennya kita ambil, terus di sini konten fluid. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan lagi di bawahnya div, tulis saja shift dua kurung underscore ya, dia dapat ya, kurang satu div, section kurang lagi ya satu div. Udah habis ya. Kita Ctrl Shift A, Ctrl Shift P, pilih rain dan line. Oke, sudah rapi. Coba kita coba lagi apakah sudah rapi. Oke, sudah rapi ya teman-teman ya. Ini sudah rapi, sudah sesuai. Oke, kita ganti judulnya di sini apa ya? Data barang. Oke, judulnya jadi data barang. Nama tabelnya itu sini kita ganti juga menunya. Ini home, jadi di sini kita kasih nama data barang. Boleh home tetap home. Di sini kita kasih nama data barang. Ini untuk nanti ngarahin menunya ya. Oke, kita benarin dulu data table with minimal feature, kita ganti jadi tampil data barang. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini bisa sesuaikan. Oke, sudah ya. Jadi ini kita sudah bisa mengambilkan tabel yang kita integrasikan dari admin LTE, dari yang ini tadi admin LTE. Cuman di sini datanya kita belum manggil dari database-nya, belum manggil dari modelnya. Sekarang kita coba memanggil datanya itu dari modelnya ya. Jadi untuk memanggil datanya dari modelnya, kita hapus dulu data yang ada. Kita kesinikan ke atas dulu ini ya, terlalu jauh ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita naik ke atas. Kita hapus dulu ini yang gecko ya. Gecko ini kita hapus semua dulu. Kita simpan satu saja. Jadi kita hapus dari TR ini. Karena nanti di sini datanya kita akan manggil menggunakan for each perulangan supaya datanya akan tampil secara berulang ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Yang gecko-nya tinggal satu ya. Ini yang ini namanya food ya, food table ya. Kita hapus saja ini. Kita nggak pakai food ini. Kita nggak pakai ya. Oke, kita rapikan dulu ini sedikit. Table ya. Kita Ctrl Shift A, kita Ctrl Shift P, pilih rain dan line. Oke, rapi. Kita klik lagi ini. Kita nggak belajar dulu ini ya. Kita hapus saja dulu ini. Ini masih manual juga. Dari previews ya. Oke, ini ya. Kita Ctrl Shift A, bagi semua. Cari satu ini ya, dari sini ya. Kita hapus dulu saja. Nah, kita hapus dulu semua ya. Ctrl Shift A ya itu ya. Hapus dulu row-nya. Di sini tidak perlu ada dulu. Oke. Nanti kita akan belajar tersendiri tentang itu. Oke. Ya, oke ya, tabelnya seperti ini ya. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah memanggil database-nya. Jadi sebelum kita panggil database-nya, kita pastikan dulu di tabel barang ini sudah ada isian datanya ya. Kita lihat dulu tabel barang. Kemudian kita klik data. Di sini belum ada isian datanya, kita isi dulu terlebih dahulu. Di sini kita isi nama barangnya. Nama barangnya itu misalnya kursi ya, kursi, harganya 3.000, stoknya misalnya ada 3, keterangannya ya kosong ya, misalnya keterangannya baik lah, kondisi baik. Oke, kita ini dulu, tarik dulu ya. Kemudian kita tulis lagi nama barang, kemudian meja. Harga barangnya itu 4.000.
stoknya itu misalnya kita tulis 5, kondisi baik. Ini sembarangnya, terserah teman-teman. Kemudian nama barangnya itu komputer. Kita isi harga barangnya itu 5.000. Kemudian stoknya itu 4. Kemudian sini kondisi baik. Oke. Kemudian kita kasih nama lagi, misalnya apa lagi ya? Misalnya pagar lah. Jangan pagar lah. Besi. Harga barangnya misalnya kita kasih nama, harga barangnya kita kasih nilai 2.000, stoknya kita kasih nilai 3, kondisi baik. Oke teman-teman, di sini jadi di tabel barang ini sekarang sudah memiliki data. Sekarang datanya itu kita akan tampilkan di sini. Oke. Terlebih dahulu kita lihat dulu di controller barangnya. Jadi di sini kita sudah meload data barang. Di sini sudah ada data barangnya. Kita coba periksa dulu data barangnya ya. Kita vardam dulu. Vardam data barang. Jadi kita vardam dulu data barangnya, data barangnya. Atau data aja ya, vardam data. Terus kita matikan di. Kita lihat dulu apakah sudah tampil datanya. Ini ya, datanya sudah tampil ya. Kursi, meja, komputer, besi. Oke, berarti dia datanya sudah berhasil ditampilkan. Kita komentar datanya, kontrol garis miring. Oke ya, untuk komentar data. Jadi kita untuk menuliskan komentar adalah ini, kayak gini. Oke, kita reload kembali. Jadi di sini kita akan manggil datanya langsung dari database-nya ya. Di sini berarti kita ini sudah berhasil terpanggil, kita sudah uji. Di sini data barangnya, nama variabelnya. Di sini kita kasih variabel objek. Oke. Sekarang di tampil barangnya. Di tampil barang ini kita tulis dulu for each, kontrol spasi ya, sampai tampil. Ini for each-nya nanti nama variabelnya apa ya? Nama variabelnya di sini tadi data barang ya. Ini harus sesuai dengan nama variabel yang ada di controllernya, data barang ya. Oke, kita hapus saja dulu ini. Kita kasih inisialnya data barang itu sebagai DB, coba kita DB, kita singkatannya ya, DB. Kemudian for each-nya kita taruh di bawah. Oke. Kemudian di sini ini TD-nya tidak perlu banyak seperti ini, kita hapus saja ini. Ini kita hapus saja TD-nya. Nanti kita ganti TD-nya jadi di sini yang pertama TD-nya kita ganti dulu. Kita panggil datanya PHP atau bisa juga kita tulis begini, sama dengan kayak gini, sama ya. Kita begini aja supaya singkat. Nah, ini kita panggil, karena kita panggilannya dengan menggunakan data objek berarti DB. Kalau pemanggilan objek seperti ini ya, DB. Habis itu nama tabel di database-nya. Kita akan panggil dulu. Yang pertama kita lihat dulu kolomnya apa ya? Kolom rendering. Oh, kita benarin dulu ini kolomnya ya. Oh, ini ya kolomnya, ini kita harus benarin dulu. Kita rapikan dulu ya, teman-teman ya. Sebelum kita panggil, kita benarin dulu kolomnya ya. Kita rapikan dulu supaya rapi. Oke. Jadi ini tit atasnya ya, untuk atasnya ini kita ganti dulu, rendering engine ini kita ganti sesuaikan dengan nama tabel kita. Nama barang, harga barang, stok, keterangan. Berarti nama barang, atau kita gini aja, kita labelnya kita ganti juga, engine nya. Kita kontrol D.
Oke, sudah. Nama barang jadi terganti berdua ya. Kemudian yang browser ini, kita browser yang ini kita kontrol D juga, kita ganti jadi harga barang. Harga barang. Oke, ini aktifnya hapus saja, aktifnya hapus saja, aktif hapus saja ini ya. Oke, kemudian yang ketiga platform S ya. Ini kita ganti juga, Ctrl D, stop. Oke, kita hapus juga, nggak perlu ini. Dipasang juga nggak apa-apa sih, ada labelnya. Ini nanti cuma untuk SEO-nya saja ya. Kemudian engine version kita ganti juga, jadi keterangan. Oke, keterangan. Ini stok barang ya, stok barang. Oke, supaya jelas. Ini keterangan kita hapus. Oke, endingnya. Oke, CSS grade. Terakhir dia ada apa lagi ya? Dia ada CSS grade ya. Kebetulan kita kolomnya cuma 2, 3, 4 ya. Itu cuma 4. Atau boleh yang CSS grade ini kita naikkan ya ke atas ya. Kita copy, kita naikkan ke atas. Kita bikinkan kolom yang namanya kolom nomor, bolehlah nomor urut ya. Kita hapus ada labelnya saja semua ini. Oke, sudah. Sekarang kita coba reload kembali. Oh, ini belum selesai, kita belum panggil. Karena kita bikin nomor, makanya di sini kita harus bikin PHP penomorannya ya. Sini $ nomor sama dengan 1 ya. Titik koma. Kemudian di sini kita Ctrl Shift D. Di sini kita harus nomornya kita harus jadikan $number plus supaya dia bisa menjumlahkan tambah 1 ya nomor-nomornya, jadi tambah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu. Jadi di sini kita akan panggil PHP sama dengan di sini inisialnya itu DB. Kalau kita menggunakan data objek, makanya kita cara panggilnya seperti ini. Di situ nama tabelnya apa? Tabel barang ya. Dan nama barangnya kita sesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini, nama barangnya. Oke, kemudian kita coba reload. Oke, nama barangnya sudah tampil. Kita tekan Ctrl Shift D. Kemudian stok barang lagi. Stok barang. Kita lihat sesuaikan dengan nama tabelnya. Sorry, harga. Sini stok barang. Kita belum bikin harga barangnya. Oke, berarti di sini kita harus tambahkan. Oh, ada harga barang ya. Sini ada harga barang, tapi dia tidak tampil ya. Sorting tab engagement, ada error ini ya. Oh, sorry barang ini nama barang, ini nama barang ya. Oh, nama barang yang enggak ada ya, nama barang yang enggak ada. Jadi kita nama barang ada label nama barang, kita copy saja dari sini sama ini kita hapus tadi. Kita di sini nama barangnya, nama barang. Kita reload kembali. Oke, nama barang ini ya, kursi, meja, komputer. Oke, harga barang. Harga barang kita tulis di sini harga barang. Sesuaikan dengan tabel yang ada di database-nya ya, harga barang. Kolom yang ada di database-nya disesuaikan. Harga barang seperti ini. Oke, kita reload kembali. Oke, harga barang sudah tampil. Kemudian kita isi langsung semuanya. Stok barang. Stok barang itu berarti stok ya. Sesuaikan dengan nama kolomnya ya, stok. Oke, kemudian Ctrl Shift D. Sini kita pilih keterangan cat ya. Oke, kita Ctrl S, simpan. Kita reload kembali. Oke, sudah tampil ya. Oke,
Oke, jadi kita menampilkan nomor urutnya dulu, kita save, dan kita reload kembali. Oh, ini nomor urutnya masih salah ya. Jadi nomor urutnya itu tidak boleh ada di dalam for each-nya. Jadi dia tidak boleh ada dalam perulangannya ya. Dia harus di luar perulangan. Oke. Ya, di sini kita simpan dia di luar perulangan. Kita inisialisasi bahwa nomor itu yang pertama adalah nomor 1. Kemudian di sini kita nomor plus kita jumlahkan dia. Jumlahan plus 1. Oke, kita simpan. Kita reload kembali. Oke, sudah berubah ya. Sudah 1 2 3 4 ya. Oke. Kemudian setelah ini sudah. Sekarang kita coba akan melihat lagi perbedaannya. Jadi kita masih di controller barang. Di controller barang di sini kita memanggil kita menjadikan datanya itu result ya, berarti kita menjadikan datanya sebagai data objek. Kita juga di sini bisa mengganti datanya menjadi data array, yaitu result array. Kita tuliskan seperti ini, result array. Kemudian kalau kita panggil ini pasti error ya, error. Kita harus ganti dulu dia. Kalau array pemanggilannya berarti kita buat pemanggilannya itu bukan kayak gini ya, berarti dia modelnya kayak gini. DB nama barang. Oke. Ini berhasil ya. Panggil nama barangnya ya. Ini kita cuma mencontohkan saja bagaimana caranya kalau kita memanggil datanya dalam bentuk data array. Oke, kita kembalikan saja. Kita Ctrl Z. Di kontrolnya kita kembalikan. Oke. Sekarang di sini sebenarnya untuk menampilkan resultnya itu tidak mesti kita harus isikan di dalam controller. Kita juga bisa mengisikan resultnya ini ke dalam view-nya ya. Kita coba isikan. Jadi kalau misalnya itu kita isikan di sini result, buka untuk kurung. Oke. Kita tampilkan kembali. Ini sama ya, tampil ya, tidak ada error ya. Apa kelebihannya misalnya kita tampilkan dia di view? Kalau misalnya kita tampilkan dia di controller tadi, kita cuman bisa menggunakan data barang ini sekali untuk function view ini dengan jumlah data array ini. Tapi kalau misalnya kita tampilkan dia di view, kita bisa memanggil datanya yang lain di sini. Jadi kita coba panggil ya. Di sini kita bisa panggil data barang lagi. Kita isi misalnya di sini jumlah data adalah titik 2, kita tulis php buka kurung ya, sama kayak gini ya, boleh juga kayak gini. Terus kita manggil data barangnya tadi yang ada di controller, data barang yang ada di controller yang ini ya, data barang kita panggil $data barang. Kemudian di sini data barangnya itu kita numbers, kita hitung jumlah nilai barisnya, numbers. Oke. Kita isi. Jadi jumlah data adalah 4. Oke ya. Supaya rapi kita BR dulu untuk enter ini. Atau kita HR saja ya. HR. Dia di dalam tabel ya. Oke ya. Supaya rapi kayak gini. Jumlah data adalah 4. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan resultnya, oke, saya hapus ini ya. Misalnya saya hapus ini resultnya, saya simpan kembali ke dalam controller. Saya kasih nama result, tutup kurung ya. Kemudian saya panggil di sini. Ini pasti error nih. Kenapa? Karena numbers itu nggak bisa dipanggil. Numbers nggak bisa dipanggil. Maksudnya di sini fungsi data barang ini dia sudah disimpulkan bahwa nilainya itu adalah nilai objek, makanya dia tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita pindahkan resultnya itu ke dalam view-nya, dia lebih generalis nanti jadinya. Jadi bisa kita pakai di
sini ya. Jadi kita simpan dulu yang ini. Ini dia lebih generalis, jadi dia bisa dipakai beberapa kali. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam coding.